Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Saiful Hakim. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Ingin tahu selengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Kita sudah tidak asing dengan beliau. Ya, beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang aktivis kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, politisi, dan sekaligus sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Bahkan beliau pernah mendirikan sebuah perguruan taman siswa sebagai titik awal lahirnya pendidikan Indonesia. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini menyadarkan para pendidik bahwa apabila ingin menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat minat dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Pertama, manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir ataupun batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Bentuk ekspresi karya setiap anak disesuaikan dengan keinginan, minat, dan bakatnya. Guru tidak memaksa anak menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas, siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang hobi gambar, melukis, infografis, lagu, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat dan bakat dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan sejak lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan
bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Proses pendidikan harus terus dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Keterampilan abad 21 berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan kodrat alam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, tentu membedakan bagaimana cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaklah selalu menyesuaikan dengan kodrat alam di mana para murid tinggal dan berada. Maka didiklah anak dengan cara-cara sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial, budaya, kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya, dengan memelihara tradisi daerah setempat atau mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, menghargai keberagaman dan toleransi, memberi teladan untuk generasi muda untuk bangga dan menghormati beragam tradisi daerahnya. Yang keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang di dalam semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Dalam pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan. Dalam membimbing anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Munculnya potensi anak bergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Maka dari itu, guru dan orang tua wajib menggali dan mendorong perkembangan potensi anak sejak dini. Jika pendidik diibaratkan seorang petani, maka murid-murid adalah benih-benih padi dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar tumbuh menjadi tanaman yang subur. Namun petani tidak dapat menentukan kemana arah padi akan tumbuh. Namun semua hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan oleh setiap pendidik. Ada tantangan yang harus dihadapi, seperti diantaranya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Ekosistem atau lingkungan belum sepenuhnya mendukung, serta tenaga sumber daya manusia atau guru yang profesional masih kurang memadai. Tetapi ada solusi yang dapat meminimalisir tantangan tersebut, seperti refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten, melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder, dan mengikuti kegiatan pengembangan diri atau program guru penggerak. Demikianlah refleksi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.